Hei ho udah uni, Mbak Akaba. Selamat datang di Sumatera Barat, tanah Minang yang menyimpan keistimewaan hingga diakui dunia. Dari kuliner, alat musik, senjata tradisional, pesona desa, ombak, dan arsitekturnya yang rancak banah. Penganut matrilineal terbesar di dunia, namun dengan corak Islam yang kental, tempat karya sastra klasik yang jadi hafalan sejak SD, tanah dengan 1000 cerita rakyat, dan mitologi dengan penuh pesan moral, yakni Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir barat di bagian tengah Pulau Sumatera, dengan ibu kota yang terletak di kota Padang. Sumatera Barat berbatasan langsung dengan 4 provinsi dan 1 samudra, yaitu Sumatera Utara di bagian utara, Provinsi Riau dan Jambi di bagian timur, Provinsi Bengkulu di bagian selatan, dan Samudra Hindia di bagian barat. Wilayah administratif Sumatera Barat terbagi menjadi 7 kota dan 12 kabupaten dengan 877 desa atau kelurahan, dengan penduduk mayoritas beragama Islam, disusul oleh agama Kristen, Katolik, dan Buddha. Sumatera Barat ini terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi vulkanik yang terbentuk oleh Bukit Barisan. Provinsi ini memiliki dataran seluas 42.297,3 km persegi, yang setara dengan 2,17% luas Indonesia. Dari luas tersebut, lebih dari 45,17% merupakan kawasan yang masih ditutupi hutan lindung. Untuk sumber daya alam Sumatera Barat ini memiliki batu bara, batu besi, batu galena, timah hitam, seng, managan, emas, batu kapur, kelapa sawit, kakao, gambir, dan hasil perikanan. Nah, setelah melihat sekilas profilnya, kita akan sedikit lebih dekat dengan orang-orangnya, yakni orang Minangkabau atau orang Minang yang merupakan suku asli masyarakat Sumatera Barat. Selain orang Minang, Sumatera Barat juga ditempati oleh orang Melayu, Batak, dan Jawa. Berbicara soal Minangkabau atau Minang, dahulu kala penyebutannya dengan Melayu belum dibedakan karena kesamaan sistem kepercayaan yang menganut Islam. Namun, sejak abad ke-19 mulai dibedakan karena budaya matrilineal yang tetap bertahan di masyarakat Minang. Sementara masyarakat Melayu pada umumnya menganut patrilineal. Nah, ini yang menarik. Matrilineal adalah adat yang mengatur garis keturunan yang ditarik dari pihak ibu. Berbeda dengan banyak masyarakat yang patrilineal. Dalam masyarakat matrilineal, garis ibu dipandang sangat penting, sedangkan pihak ayah atau laki-laki dianggap sebagai tamu keluarga. Perempuan adalah pewaris harta pusaka keluarga atau menguasai aset ekonomi. Anak-anak pun mengambil nama ibu. Meskipun begitu, legitimasi kekuasaan masih dipegang laki-laki berkat pengaruh Islam yang sangat kental. Selain budaya matrilineal yang menarik, Sumatera Barat juga memiliki keanekaragaman budaya yang sangat menarik dan terkenal hingga mancanegara, seperti rumah gadang yang bentuk atapnya yang khas menyerupai tanduk kerbau, alat musik, tari-tarian seperti tari piring, dan tari indang atau tari dinding bak dinding. Untuk lagu Minang memenuhi liriknya dengan kata-kata kerinduan akan kampung halaman atau memanggil para perantau untuk pulang, seperti Bertahun rantau menjadi labuhan hidup, tak bayang kampung sampai bermain masa dulunya. Nah, ini ada satu lagi yang diakui oleh dunia dari budaya Minang, yakni makanannya, rendang, yang 8 kali berturut-turut dinobatkan sebagai makanan terlezat di dunia sejak tahun 2011. Berbahan dasar daging dengan rempah-rempah khas Indonesia. Berbicara tentang rendang, juga kita pasti berpikir soal rumah makan Padang yang telah menjadi warung paling eksis di seluruh wilayah Nusantara. Oke, tadi kita sudah membahas tentang budaya-budaya yang ada di Sumatera Barat. Sekarang kita masuk ke bisnisnya. Gimana sih budaya bisnis di Sumatera Barat? Nah, mengenai soal bisnis masyarakat atau orang-orang Sumatera Barat ini sudah memiliki stereotip tersendiri di kalangan masyarakat Indonesia, yakni orang-orang Sumatera Barat dipandang sebagai seorang pebisnis atau pedagang yang sukses. Selain itu,
Budaya bisnis di Sumatera Barat ini juga masih sangat kental dengan masyarakatnya yang melibatkan nilai-nilai lokal di sana, tradisi, dan hubungan personalnya yang sangat kuat. Budaya bisnis di Sumatera Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk nilai-nilai budaya lokal, adat istiadat, dan geografi daerah tersebut. Nah, berikut ada beberapa ciri khas nih budaya bisnis yang mungkin ditemui di Sumatera Barat. Yang pertama, keramah tamahan dan komunikasi yang baik. Orang Sumatera Barat umumnya dikenal ramah dan bersahabat. Komunikasi yang baik dan sikap ramah dalam dunia bisnis sangat dihargai. Hubungan pribadi seringkali memainkan peran penting dalam keberhasilan bisnis. Kemudian yang kedua ada gotong royong. Konsep gotong royong atau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama merupakan nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat tercermin dalam cara orang bekerja sama dalam konteks bisnis, terutama dalam proyek-proyek bersama atau kegiatan komunitas. Kemudian yang ketiga ada keberagaman etnis dan budaya. Sumatera Barat merupakan daerah yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya. Budaya bisnis di sini mungkin mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Keterlibatan dalam konteks kegiatan bisnis dapat melibatkan berbagai komunikasi etnis. Selain hal-hal tadi, ada salah satu yang menarik dari Kota Padang terkait bisnis, di mana kita tidak dapat menemui salah satu bisnis retail waralaba terbesar di Indonesia, yakni Alfamart dan Indomart. Hal ini dikarenakan peraturan Pemda Sumatera Barat yang tidak mengizinkan kepada perusahaan tersebut. Dikhawatirkan keberadaan kedua bisnis tersebut dapat mematikan UMKM lokal dan pedagang internasional di Kota Padang. Untuk mendorong kemajuan perekonomian di bidang UMKM, alasan lain tidak adanya Indomart dan Alfamart karena dikhawatirkan dapat merusak ekonomi daerah. Pemda percaya kepada masyarakat Padang dapat membuat bisnis modern retail outlet atau biasa disingkat MRO. Tanpa harus adanya kehadiran kedua waralaba tersebut, apalagi orang Minang dikenal sebagai pelaku bisnis yang memiliki kebiasaan berdagang sejak dulu. Tanpa adanya kedua retail tersebut di Kota Padang ini masih memiliki toko retail lokal. Bahkan, Pemda juga membuat toko retail dengan nama Halal Mart yang menjual barang yang berasal dari hasil bumi Sumatera Barat. Nah, oleh karena itu, saat berbisnis di Sumatera Barat, penting untuk menghormati nilai-nilai lokal, menjalin hubungan dengan masyarakat setempat, dan memahami konteks budaya untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan.